Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,17% ke angka 6.808. Dan di video ini saya coba analisa suatu emiten yang mulai di take profit oleh Bapak Loh Keng Hong. Apakah saham ini masih layak untuk teman-teman hold atau ini kesempatan untuk buy on weakness? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Di awal bulan Juli ini, saham GJTL memang menarik perhatian karena mulai bergerak naik dan kenaikannya lumayan tinggi. Tapi jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini, GJTL sudah mulai melemah dan ternyata keluar pemberitaan bahwa Bapak Loh Keng Hong cuan miliaran dari jualan saham GJTL. Jadi Bapak Loh Keng Hong terpantau sudah menjual 4,8 juta saham GJTL pada periode tanggal 7 sampai tanggal 10 Juli. Dan walaupun ada penjualan, sebenarnya Bapak Loh Keng Hong masih mempunyai 5% lebih saham GJTL ini. Jadi Bapak Loh Keng Hong tidak menjual semua saham GJTL. Sekarang kita coba lihat secara teknikal. Hari ini GJTL masih lanjut turun 8% lebih ke harga 1115. Dan secara tren memang satu minggu terakhir ini mulai terlihat melemah atau mulai patah uptrendnya. Karena memang kenaikan dari tanggal 3 sampai tanggal 6 kenaikan sangat tinggi. Selalu saya jelaskan apabila saham naik tinggi harus hati-hati, biasa penurunannya juga lumayan tajam. Dan saat ini jika kita lihat harga 1200 sudah terlewati, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Tapi jika kita perhatikan ada support lebih kuat saat ini di sekitar harga 1000 atau merupakan support psikologisnya. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 800-an, apabila saat ini masih mau hold, menurut saya selama masih kuat berada di atas harga support psikologis ini, GJTL masih bisa di hold. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry pun, menurut saya paling aman adalah coba tunggu di sekitar harga 1000 sampai garis EMA 50 di sekitar 880 untuk entry-nya. Paling bagus apabila memang GJTL masih lanjut turun mengatas garis EMA 50, apabila bisa bertahan baru ikuti entry untuk lebih amannya. Dari data broker summary bisa kita lihat walaupun turun lumayan dalam 8% lebih, tapi hanya terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing malah masih terus masuk akumulasi saham GJTL. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat memang GJTL masih ada potensi untuk melanjutkan koreksinya karena sudah naik lumayan tinggi. Jadi ini menurut saya kesempatan untuk coba tunggu di sekitar support 1000 sampai garis EMA 50 untuk coba entry-nya. Jadi wait and see dulu, lihat pada saat mendekati support 1000 atau garis EMA 50 apabila masih bisa bertahan dan rebound, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Apalagi bisa dapat di sekitar garis EMA 50 ini. Dan selanjutnya saya coba analisa sama LSIP yang jika kita lihat hari ini masih naik 1% lebih ke harga 1105. Dan secara tren LSIP saat ini sudah mulai uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 dan 150. Dan kenaikan ini membuat LSP saat ini mencoba menembus resisten kuat di 1100. Karena jika kita perhatikan beberapa kali LSP mencoba untuk break harga 1100 selalu gagal break. Tapi bedanya sebelumnya harga 1100 merupakan resisten kuat karena tepat atau berada di sekitar garis EMA 150. Tapi saat ini garis EMA 150 sudah berubah menjadi support di sekitar 1045. Dan secara pergerakan juga sudah mulai berbeda. Sebelumnya baru mencoba untuk uptrend, saat ini LSP sudah mulai bergerak trend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan LSP merupakan salah satu saham yang kami bahas pada saat live streaming dan masuk ke watchlist untuk dipantau karena secara trend masih bergerak sideways dan masih ada akumulasi pada hari Jumat kemarin. Dan bisa kita lihat pada hari Jumat baru mencoba untuk break garis EMA 150. Dan setelah terpantau ada potensi untuk break karena ada akumulasi, bisa kita lihat beberapa hari terakhir ini masih lanjut naik dan sebenarnya sudah capai target analisa pada saat live streaming di sekitar 1100. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil buy on breakout, saat ini saya masih bisa di hold atau bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata LSP gagal break harga 1100 nih. Dan untuk data broker summary bisa kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi dan asing juga terlihat masih masuk akumulasi sama LSP. Jadi dari data yang kita dapat memang masih ada potensi untuk beli harga 1100 dan lanjut naik menuju target terdekat di sekitar 1140 sampai 1150. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan untuk coba entry di sekitar target harga ini atau buy on breakout pada saat break resisten ini karena kenaikan dalam 2 minggu terakhir ini sudah lumayan tinggi. Jadi apabila teman-teman baru mau entry harus lebih disiplin, jangan sampai teman-teman malah beli di sekitar resisten dan belum terkonfirmasi break dan LSB kembali turun menuju garis EMA 140.
Jadi harus lebih disiplin apabila teman-teman buy on breakout. Dan karena tadi kita lihat ada LSIP, saya akan coba bahas SMGR yang juga masuk watchlist bareng teman-teman member. Sampai saat ini apabila teman-teman baru mau pantau pun, SMGR menurut saya masih tetap menarik untuk coba dipantau, karena sampai saat ini masih belum terkonfirmasi break garis EMA 150. Jadi masih menarik untuk dipantau. Sedangkan LSIP sebelumnya kami pantau karena mencoba untuk break garis EMA 150, saat ini sudah berhasil break. Jadi untuk SMGR hari ini masih turun 0,76% ke 6.500, jadi saat ini masih tepat di garis EMA 150. Jadi masih mencoba untuk break resisten ini. Jadi menurut saya masih bisa dipantau untuk buy on breakout apabila berhasil break, atau walaupun gagal break pun menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Salah satu alasan kenapa ini masih layak untuk dipantau bisa kita lihat. Penurunan ini terlihat malah ada akumulasi. Walaupun memang asing 3 hari terakhir masih distribusi saham SMGR. Jadi SMGR menurut saya masih layak masuk watchlist karena penurunan ini tepat berada di garis EMA 150 dan masih ada akumulasi. Jadi masih bisa pantau untuk buy on breakout. Apabila berhasil break masih ada potensi lanjut naik ke 6.700 untuk target jangka pendek dan target lebih jauh di harga 7.000. Jadi walaupun gagal break pun menurut saya masih tetap bisa dipantau untuk coba tunggu di garis EMA 50 di sekitar 6.150, dan apabila kita entry di size support ini maka target take profit itu di sekitar 6.500 atau garis EMA 150. Karena apabila gagal break maka garis EMA 150 masih berupa resisten, sehingga masih bisa kita manfaatkan untuk swing trade. Atau kita entry di sekitar garis EMA 50 dan hold saja selama support ini tidak terlewati. Oke, untuk SMGR sudah. Sekarang coba kita analisa saham TWR yang sebenarnya memang sudah masuk ke watchlist bareng teman member juga dalam beberapa minggu terakhir ini. Sama, sebelumnya juga kami pantau karena mencoba untuk break garis EMA 150. Saat ini sudah berhasil break, tapi jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini masih tertahan di resisten 1100. Jadi TWR juga masih menarik untuk dipantau. Apabila berhasil break, menurut saya masih menarik untuk coba entry karena 1 minggu terakhir ini sudah mulai sideways. Jadi apabila mencoba break resisten mulai sideways, setelah berhasil break, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Apabila teman-teman belum sempat dapat di sekitar garis EMA 150 ini. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Jadi saham-saham seperti ini menarik untuk dipantau pada saat mencoba break garis EMA 50, bisa coba entry. Apabila belum dapat di sekitar garis EMA 50, masih bisa pantau untuk buy on breakout pada saat break garis EMA 150. Ini area yang lebih cocok untuk di entry apabila teman-teman sebelumnya sudah pantau saham-saham yang berada di bawah garis EMA 50 150. Dan coba kita lihat untuk broker summary, kenaikan 1% lebih hari ini terlihat masih ada akumulasi, tapi asing juga TWR masih terus distribusi. Jadi untuk TWR saat ini walaupun naik di atas harga 1100, ingat ini belum terkonfirmasi break dan kenaikan ini juga sebenarnya akumulasinya tidak besar. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, misalnya tetap bisa pertimbangkan untuk take profit apabila TWR ternyata masih gagal break harga 1100. Karena apabila masih gagal break masih ada potensi saya lihat untuk kembali menuju garis EMA 150 di sekitar harga 1050. Jadi untuk yang belum sempat entry, secara trend ini masih bisa dipantau karena sudah mulai uptrend. Bisa buy on breakout apabila berhasil break 1100 dengan target jangka pendek di sekitar 1150 sampai target lebih jauh di sekitar 1180. Atau tunggu terkoreksi dulu karena setelah berhasil break garis EMA 150, TWR belum sempat turun mengetes garis EMA 150, jadi masih ada potensi untuk kembali melemah apabila gagal break harga 1100 dan mengetes garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.